Proses is a journey. Ya. Dan ketika kita bicara soal kekristenan, sebenarnya ini mau dibawa kemana semuanya? Ya. Apakah ketika kita rasain sih waktu di diskotik, wow, praise and worship, wow banget gitu. Subwoofer segede-gede kayak gini gitu, wow gitu. Terus is that all God? Gitu. Ternyata enggak sih, dan bilang enggak di situ. Maka mari kita lihat sore hari ini dengan cepat mengenai discipleship. Kita akan sama-sama discipleship. Ya, kalau sudah lihat firman Tuhan, amanat agung, namanya juga amanat agung. Ya, yang namanya amanat agung itu, artinya itu sebuah pesan yang agung, pesan yang harusnya ini semua kita sama. Gitu. Dan ini yang menjadi priority di dalam hidup kita. Discipleship adalah amanat agung. Yesus berkata di Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-19 sampai 20. Kalau sudah lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. So, saudara, apa yang Yesus katakan adalah dia perintahkan sama murid-murid, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Terus baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terus ajar mereka melakukan segala sesuatu. Ajar mereka melakukan segala sesuatu. Kalau saudara tahu bahwa gereja Yerusalem mula-mula terdiri dari 120 orang. Tapi dalam jangka waktu 20 tahun di Yerusalem, setelah Roh Kudus dicurahkan, dalam waktu 20 tahun, 120 orang bertambah jumlah menjadi 120.000 orang. Dan hal itu menyebabkan 60% dari penduduk Yerusalem adalah orang Kristen. Sementara penduduk kota Yerusalem pada waktu itu, tahun 60-an Masehi, itu adalah 200.000 orang. Sudah bisa bayangkan mengapa mereka bisa jadi kayak gitu? Kenapa bisa jadi kayak gitu? Karena murid-murid memuridkan orang. Saudara, wow. Hari ini, kalau saudara mau lihat kebaktian pelajar SMP dan SMA yang paling tertib, saudara bisa lihat. Saudara boleh ke Bandung, saudara boleh lihat. Begitu bilang firman Tuhan, Alkitab keluar, catatan keluar. Udah every single day mereka harus diajar bahwa tiap minggu, sebelum mulai firman Tuhan, kayak ngajar anak sekolah minggu, bertahun-tahun. Kita selalu bilang, ingat 3 harunya apa? 1, silent your handphone atau switch off. 2, jangan jalan-jalan. Ya, dan itu ada security yang kata gue, sudah. 3, be excited. Semua itu diajarin dan itu diulang-ulang berkali-kali. So itu yang membuat orang berubah secara attitude. Mengapa orang-orang mau datang ke satu tempat? Mengapa orang datang ke satu gereja juga? Bukan karena musik, saya lagi bukan karena yang lain-lain, bukan karena multimedianya kreatif, tapi mereka merasa di sini aku diajar. Yes. Tadi saya ngomong sama Thomas, Tom, anakmu berapa? 2,5 tahun. Oke. Ya, tahu nggak yang dibutuhkan anak cuma 3. 1, dia perlu perlindungan. 2, pemeliharaan. 3, pendidikan. Saudara, ketika kita melayani generasi ini, oke, kita punya fasilitas ini good banget. Tapi kalau nggak ada 3 hal ini, orang nggak akan datang lagi ke sini. Baik, orang perlu 3 hal ini. Nah, mari saudara lihat, gereja Yerusalem itu menjadi gereja yang luar biasa. Why? Karena murid-murid memuridkan lagi orang lain. Dia mengajar apa yang udah Tuhan taruhkan dalam hidup mereka. So, banyak orang pikir, wah ya maklum lah, namanya anak muda. Nggak maklum. Karena sebetulnya anak muda tetap harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin gak saudara? Amin. Nggak bisa bilang begitu. Maklum lah anak muda. Ya namanya itu anak muda selama ingat dia udah lahir baru, dia udah punya Roh Kudus, dia akan bisa punya attitude yang benar. Tapi kalau anak muda kreatif, yes dan amin, dia harus jadi begitu. Tapi kreatif berarti dia juga tahu nilai-nilai dan kebenaran. Maka sudah lihat, ada 3 tahapan pertumbuhan rohani. Alkitab menulis ada 3 level. Dan hari ini sudah nanti bisa lihat, sudah ada di level mana. Saya mau nanya dulu sekarang, di ruangan ini ada berapa banyak orang Kristen? Angkat tangan yang Kristen. Oke, ya. Sip, nah, turun tangan. After this, saudara bisa lihat, kita ini ada di Kristen apa belum? Gitu. Nah, kita perlu, karena ternyata ada 3 level yang ditulis di Alkitab. Kalau saudara lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua, itu di ayat 40 dan 41, saudara bisa lihat betapa murid-murid Yesus, para rasul ini, membuat penjangkauan, KKR mereka luar biasa. Saya kira nggak banyak yang hari ini bisa mengulang KKR mereka yang kayak gini. Dibilang di ayat 40, dengan banyak perkataan lain dia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan dia mengecam
dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41 dibilang ini, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya bisa bayangkan, satu hari 3.000 jiwa ditambahin di sini. Sudah kebayang kalau di tempat ini satu hari ditambah 3.000 jiwa. Selesai cuy. Antriannya lebih panjang daripada yang beli tiket Katy Perry di bawah. Come on. Ini terjadi pada gereja mula-mula. Ini terjadi pada gereja mula-mula. 3.000 jiwa langsung ditambahkan. So, apakah rasul-rasul happy langsung yes kita mengalami ledakan jumlah? Wow, saudara tahu ledakan jumlah juga berarti ada sebuah ledakan masalah di situ. Apa yang mereka buat? Kalau sudah lihat level pertama dari orang-orang ini, inilah yang disebut dengan the convert, atau orang-orang yang baru pindah, cuman baru pindah, orang-orang yang baru lahir baru, the convert. Para converter ini, orang-orang baru lahir baru. Dan dibilang di situ, mereka KKR lagi di Kisah Rasul 4. Ada lagi KKR, mereka bikin lagi KKR. Kisah Rasul 4 ayat yang keempat. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari 3.000 sekarang 5.000 laki. Berapa jumlah mereka sekali mereka KKR? So, tapi apakah mereka berhenti di situ? Ketika ditanya, gimana keadaan jemaat? 8.000. Enggak. Mereka enggak sebut itu. Karena ini baru the convert, baru orang lahir baru. Kelakuan juga masih pada kayak gitu. Nah, so makanya kalau kita lihat Alkitab menulis the next level. Apa the next levelnya? Inilah yang disebut dengan the believers. The believers itu yang disebut dengan orang-orang percaya. Kisah Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Paulus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Saudara-saudara, bahwa ayat ini mulai bilang, ini bukan orang-orang yang menjadi percaya, tapi orang percaya. Dalam bahasa Inggrisnya, the believers. Orang-orang yang udah hidup di dalam iman mereka. Orang-orang yang udah hidup dengan iman, orang-orang yang udah percaya Roh Kudus. Dan mereka orang-orang yang udah menerima karunia Roh Kudus. Mereka orang-orang yang udah mempunyai karunia bahasa roh. Mereka yang udah bisa doain orang sakit. Inilah the believers. Ini orang-orang yang udah luar biasa. Jumlahnya ribuan. Dan pada mulanya mereka cuma the convert. Tapi sekarang mereka udah jadi the believers. Mereka udah bisa hidup dalam iman. Ketika sakit udah gak lagi, Pak Pendeta mana? Ini sakit gak ada yang doain. Tapi dia the believers ini adalah orang-orang yang udah bisa tumpahkan dalam nama Yesus sembuh. Itulah the believers. The believers adalah lihat orang kerasukan bukan gitu. Nah. Waduh, panik, mana gembala? Enggak. The believers adalah lihat orang kerasukan, dia yang justru bisa dalam nama Yesus keluar. Itu the believers. Orang-orang yang sudah mempraktekkan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. This is the next level. Saya berdoa, saudara sekarang ada di level yang mana? Baru menjadi percaya? Atau jangan-jangan belum percaya? Atau kita udah jadi the believers, udah mulai mempraktekkan iman kita dalam hidup. Oke. Level ketiga ada yang namanya the Christians. Nah inilah Kristen. Tahukah saudara kata Kristen pertama kali digunakan di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Kisah Rasul 11 ayat 26. Inilah pertama kalinya kata Kristen digunakan. Ayatnya bilang begini, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi saudara jangan berpikir bahwa dari Yerusalem mereka sudah disebut Kristen. Nah. Baru di Antiokhia, kota kecil ini, mereka pertama kali disebut Kristen. Mengapa disebut Kristen? Karena mereka lihat orang-orang ini punya kehidupan yang abnormal. Artinya di luar normal. Kenapa? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kenapa? Orang pinjam duit nggak bisa bayar, dibebasin. Kok begini ya orang? Yang normal kan orang pinjam duit nggak bisa bayar, penjarain. Itu yang normal. Tapi ini kok begini? Kok bisa sih dia mengampuni orang? So, mereka mulai orang-orang Antiokhia mulai bertanya-tanya siapa orang ini? Dan mereka mulai bilang, hey, dulu ada orang hidup seperti mereka, namanya Yesus Kristus. Dan hidupnya kayak mereka. Berarti orang-orang ini hidupnya mirip sama Kristus. Oke, kalau itu mereka disebut dengan kata Kristen. Apa arti Kristen? Kristen adalah mirip Kristus. So, saudara, di sini yang tadi angkat tangan, dalam nama Yesus, saudara mirip Kristus. Amen. Semua saudara. But come on, dari disebut the convert, the believers, sampai the Christian. Itu level rohani. Saya berdoa saudara tidak berhenti sampai dihadir kebaktian, tapi saudara menjalani the next level dalam hidupnya. Tapi kenapa orang Yerusalem bisa sampai ke next level? Karena sekali lagi mereka dibimbing, mereka dimuridkan, sampai mereka sampai begitu. Saya ini nggak lahir dari tanah, gitu. Lahir baru ikut persekutuan terus jadi kayak gini. Nggak begitu. Untuk saya bisa berdiri dan memimpin itu perlu ada orang-orang yang membimbing dan mengajar saya.
dan menegur saya, kamu gak boleh ngomong gitu di depan umum. Oh gitu ya, oke. Itu tuh ada yang ngajar. Nggak terus muncul atau didoain oleh SP-nya, terus jadi bisa mimpi. Tiba-tiba rapat jadi ngomongnya lancar gitu. Kenapa? Habis kemarin kan pengurapan. Saudara, itu oke, itu menolong, tetapi sekali lagi itu semua by proses. Yes. Wah, tolong dong Pak Pendeta, saya didoain lagi nih. Roh kepemimpinan belum muncul. Itu bukan roh. Itu adalah sebuah karunia yang ditumbuhkan dan perlu bimbingan, saudara. Come on. Mari saudara. Apa sih sasaran pertumbuhan kita? Apa sih sasaran kita ini? Apakah enough gitu loh? Wah, tadi puji-pujian seru banget. Wah, sampai keringetan. So what? Bukankah semua yang di fitness center, semua yang ikut kelas RPM juga keringetan gitu loh, saudara. Oh, jadi apa sasaran gereja? Keringetan. No, bukan itu. Kadang-kadang worship leader gitu, gimana? Udah keringetan? Kalau belum kita nyanyi lagi. Oh iya, ya besok sediain sepeda RPM semua di sini. Ya, oke, kita nyanyi plus keringetan. Saudara, keringetan bukan sasaran kita. Apa sih menjadi sasaran pertumbuhan? Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29 bilang begini. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula. Untuk apa? Untuk ini serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke, berapa banyak di antara saudara di sini merasa bahwa Tuhan memilih hidup engkau? Ada yang merasa engkau pilihan Tuhan sampai bisa di sini? Puji Tuhan. Tahukah saudara, kalau engkau sudah dipilih, dia juga sudah menentukan. Apa yang ditentukan? Amen. Kamu harus menjadi serupa dengan gambaran anak. Siapa? Yesus. Wah, apa itu gambar Kristus? Gambar Kristus. Oh, kita punya kok banyak gambar Kristus. No. Kalender juga ada yang baru. Ya, bukan gambar Yesus, tapi gambar Kristus yang nyata dalam hidup kita. Apa sih ini lagi bicara apa? Puji Tuhan, ini bukan penampilan fisik. Kalau hari ini kita harus serupa dengan Yesus dalam hal penampilan fisik, repot. Rambut sebahu, janggut belum lagi. Wah, repot. Rambut udah paling praktis kayak saya lah, kita kering, masuk, seringin bentar, itu ya udah seperti. No, come on. Serupa dan gambar Yesus pakai jubah kemana-mana. Repot loh pakai jubah. Naik busway kejepit, naik motor kesangkut, naik sepeda masuk ke rantai. Saudara harus lihat bahwa Yesus nggak menuntut kita serupa dengan dia dengan gambaran fisik. Puji Tuhan. Jadi gambaran apa? Bahwa saudara serupa dengan gambar Yesus yang pertama bicara soal karakter. Yes. Dari mana karakter muncul? Karakter tidak muncul dari penumpangan tangan. Karakter tidak berubah karena didoain. Wah, ini anak malas nih, tolong tumpalin tangan nih supaya jadi rajin. Nggak bisa. Wah, tolong pastor. Ini nih orang ini terlambat mulu loh. Kita barisin semua nih yang tukang telat, kita doain supaya dalam nama Yesus roh telat keluar. Itu bukan roh. Itu bukan roh. Karakter muncul ketika kita mulai dengan menabur pikiran. Orang yang menabur pikiran, dia akan menuai perbuatan. Dan soalnya firman Tuhan nomor 1 akan mengubah cara berpikirmu dulu, sehingga perbuatanmu berubah. Menabur perbuatan, dia akan menuai kebiasaan. Siapa menabur kebiasaan, dia akan menuai karakter. Siapa menabur karakter, dia akan menuai destiny atau nasib. Jadi ketika orang ada bilang, mau udah nasib gua deh, hidup mesti begini, kerja dikeluarin mulu, gitu kan, teman gak ada yang mau nemenin, gitu. Emang udah nasib. No. That's your character. Itu bukan nasib. Kita nggak percaya sama nasib, tapi karakter kita yang memang jadi kayak gitu. Kenapa? Karena kita menuai pikiran. Kita menuai pikiran. Dulu saya masih ingat tahun 1991 gitu lah. Ada pendeta tua yang suka muridin kita, dia ngajar kita. Wah, itu kalau telat 5 menit sama dia kalian tunggu di luar. 5 menit telat ya. Nanti dia mengajar dulu, udah setengah jam bilang, ya kalian boleh masuk. Udah masuk, berdiri di depan. Minta maaf sama saudara-saudaramu, mengapa kalian telat? Dulu kan pikir hubungannya apa telat sama maaf. Dulu kita nggak ngerti, tapi dia ngajar. Dengan kalian terlambat, kalian tuh udah bikin yang lain cemas. Kemana dia? Itu kalian mengganggu atmosfer, mengganggu hati saudaramu yang lain. Minta maaf sama dia. Itu, baru dapat pencerahan tuh bahwa terlambat mengganggu orang gitu. Baru hari itu, dulu kan pikir nggak apa-apa kan di Indonesia emang jamnya bisa mundur. Tapi di waktu itu baru iya ya. Saudara, itu perlu perubahan pikiran. Hei, kita nih melayani Tuhan. Orang banyak pikir gini, melayani, namanya juga melayani gitu. Apa adanya dong? Enggak. Kita melayani Raja di atas segala raja, berikan yang terbaik. Nah, itu kan pikiran. Yang kita, semua harus excellent, semua harus punya level top of the top. Kenapa? Ini buat Raja di atas segala raja.
Kalau kamu bikin kue buat SBY aja terbaik, apalagi ini, gitu. Wah, itu pikiran ditanam, saudara. Itu pikiran. Dan itu akan membuat kita punya perbuatan juga jadi kayak gitu, excellent. Dan kemudian kebiasaannya excellent. Akhirnya dia menuai karakter excellent. Dan kemudian di tempat kerjanya juga dia jadi orang yang excellent. Dia menuai nasib sebagai orang yang excellent. No wonder naik gaji, no wonder dipakai, excellent. Soalnya emang ditaburnya begitu. Kita anak muda adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amen. Yang justru harus berpotensi dan menghasilkan yang terbaik di dalam generasi ini. Come on, come on. Hey, come on. Saya punya, apa ya istilahnya, holy anger gitu. Holy anger kok holy. Tapi saya istilahnya gitu, saya kayak ngomongin, enough is enough ya. Orang gereja selalu dianggap warga kelas 2, enough is enough. Selalu orang bilang, ya maklum lah di gereja kalau musik salah-salah kan gereja gitu. Namanya juga orang pelayanan, enough ya. Gereja harus yang best of the best. Ya maklum lah di gereja kalau asyirnya kayak gitu. No, justru gereja berikan yang lebih baik daripada yang sudah disampaikan. Come on, enough ya. Kita nggak bisa terus-terusan punya cara berpikir kayak gitu. Nah ini lihat, bahwa gambar Kristus dimulai dari cara berpikir yang berubah. Nah, yang kedua, dari mana kita menjadi serupa dengan gambar Yesus? Dari nilai-nilai kita. Nilai-nilai itu lagi, atau value itu bicara soal the accepted principles or standard of a person or a group. Jadi punya value, punya nilai. Hey, come on, saya ajar banget tim hospitality kita. Every single week selalu ada tamu. Ya, termasuk Bapak Thomas ini kalau jadi tamu, ya dia diurus sama hospitality. Dan hospitality itu biasa ngurus tamu. Dulu ngurus tamu doang. Sekarang dia harus ngurus volunteer. Setiap hari Minggu ada sekitar 170 volunteer bertugas di 4 ibadah raya. Ngurusin dari breakfast, makan siang, sampai minum kopi. Belum pembicara dan pastor. Jadi ada dibagi, ada yang ngurus ruang VIP, ada yang ngurus volunteer, dan para hospitality. Oke, tegapin standar. Bahwa jangan berhemat soal makanan dan minuman. Selama mereka bisa makan dan minum, biarkan itu. Ada orang yang mau makan sampai 2 porsi, 3 porsi. Gereja adalah Bethlehem, rumah, roti, makan. Itu kan value standar. Dan kita tanam standar. Kamu ngurusin pembicara luar negeri, dalam negeri, semua sama. Nggak boleh pembicara luar negeri, can you please, nggak boleh. Terus kalau dalam negeri, apa ya? Itu nggak bisa. Harus benar-benar semua sama. Kamu ngurus konsumsi atau urus mereka urusan dari office boy sampai ke pastor, semua levelnya sama. That's a value. That's a value. Saudara, makanya value itu yang akan membuat orang lihat, iya ya, mirip. Hey, come on. Sampai sekarang di gereja kita, office boy, security yang satpam beneran, maksudnya satpam full time, bukan yang volunteers. Itu bukan orang Kristen. Dan every single month kita selalu terima, mereka ada lagi dari mana daftar, kenapa sih kamu mau kerja di gereja? Mereka bilang, hey, kita melihat sesuatu yang berbeda. Ya, bekerja di gereja ternyata kau lain gitu. Dan itu menarik orang di luar kekristenan. Why? Ada value yang berbeda. So mari sudah lihat ini. Jadi orang yang hadir ke KGC, dia harus bisa lihat ada value yang berbeda di sini. Bedanya apa? Nah, mari saudara lihat ini. Kunci dari gambar Kristus itu muncul adalah yang namanya pemuridan. Mari kita lihat, Matius 28 ayat 20. Ayatnya bilang begini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ajar melakukan. Nah ini nggak selesai di kelas pemahaman Alkitab, ini nggak selesai di mimbar. Ajar melakukan. Oke, tadi Danar ya. Nah, sini. Saya kenal dia a long time ago. Oke, nah saya si Danar begini. Saya memuridkan seorang Danar dan mengajar dia soal doa. Saya akan sebagian dia ayat doa. Berapa banyak ayat soal doa. Dan saya akan ngajar kalau doa lipat tangan tutup mata. Tutup. Nah, misalnya, tapi ini nggak berhenti sampai di sini, nggak berhenti sampai di doa lipat tangan tutup mata. Akan ditanya, ayo, sekarang kamu ikut saya doa pagi. Ada doa pagi nggak gitu? Belum. Oke. Ya, let's say udah. Gitu. Dan saya akan bilang sama dia, kamu ikut doa pagi. Jam berapa doa pagi? Jam 5, karena jam 5 Jakarta belum macet. Oke, jam 5.
It means berarti kamu jam 4 udah mesti bangun. Jadi handphonemu hidupin jam 4 dan saya akan telepon kamu jam 4 pagi. Jam setengah 5 saya udah jemput kamu di rumah, jam 5 kita doa sama-sama. Nanti di doa jam 5 kita akan praise and worship 15 menit, kemudian dengar firman Tuhan 15 menit dan setengah jam berdoa. Jam 6 udah selesai. Udah jam 6 selesai, kita breakfast sama-sama, udah kamu ke kantor, saya ke kantor. Itu pemuridan. Itu pemuridan. Dan Danar diajak, oh ini yang namanya doa. Gitu. Dan dia harus lihat bagaimana saya berdoa. Oke, ya. Jadi besok jalan ya doa pagi. Amin. Nah jadi saudara begini, oh pemuridan ngajar untuk melakukan. Nggak bisa cuma dikhotbah, ngajar melakukan. Ngajar melakukan. Saya pernah harus berdiri di depan gedung dan nungguin semua asyir yang belum pada datang. Jadi asyir suka berdiri di depan, ini semua terbirit-birit. Dan saya bilang, hey come on, I'm here. Saya udah dari sini dari jam 8. Come on. Saudara, jadi ngajar melakukan. Memang ngajar yang melakukan. Mengapa semua leader datang duluan? Karena mereka mengajar melakukan. Kita punya 4 ibadah raya yang paling pagi 7:30. Buat Bandung 7:30 tuh, orang Bandung kayaknya 7:30 masih narik selimut, sudah masih dingin, masih enak di kolong selimut. Tapi para volunteer jam 6 pagi udah di gedung. Belum lagi yang volunteer make up artist, karena semua singer perempuan di make up. Terus sama juga yang tugas di mimbar, semua di make up. Itu kan dari pagi, nyatokin rambut segala macam. Saya kalau liatin mereka pagi-pagi udah nenteng-nenteng, ada kotak beauty case, mereka kan gede-gede gitu, belum hair dryer segala. Kemarin saya udah bilang gereja beliin hair dryer supaya mereka nggak usah bawa berat. Asyik. Oh, iya. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang punya dedikasi ini. Why begitu? Karena pemimpinnya juga begitu. Jadi mereka ada di situ. Hospitality 7:30 pagi. Dan mereka udah tunggu bakery yang kirim kue, yang kirim makan siang, dan mereka catetin listing nih hari ini yang tugas siapa aja. Orang-orang manggilin kepala volunteer yang tugas hari ini berapa di security. Nih ambil dulu. Ya tanda tangan, ambil gitu. Oh, tanda tangan security berapa? 17. Loh, kenapa ngambilnya 27? Yo, gitu kan. Yang gitu-gitu tuh, waduh, kerjaannya banyak. But why mereka lakukan itu? Karena mereka lihat leadersnya juga ada di situ. Leadersnya lakukan the same thing dengan yang mereka buat. So, itu yang membuat orang berjalan. Karena apa? Ada orang yang mengajar untuk melakukan. Tahukah saudara, mengajar melakukan adalah tugas Bapak Rohani dan Bapak Jasmani. Saya nggak jadi begini kalau nggak ada yang mengajar saya untuk melakukan. Tahu nggak? Saya ini sempat dengar pengajaran yang sampai membuat saya nggak bisa praise and worship lagi. Serius. Ada banyak anak muda di sini mungkin pernah dengar pengajaran-pengajaran kayak gitu. Saya salah satunya. Tahun 98 sampai tahun 2000-an gitu, 2000 awal, 2002 gitu, saya sempat jadi orang yang nggak bisa nyanyi. Kenapa? Karena saya terima pengajaran, udah praise and worship tuh bukan nyanyi, praise and worship tuh attitude yang memuliakan Tuhan. Saya sempat pegang pengajaran kayak gitu. Sampai saya kalau lihat orang praise and worship, tangan dilipat lagi. Apaan ini kayak gini? Yang penting kelakuan, bukan nyanyi-nyanyi. Saya sempat kayak gitu. Hampir kira-kira 2 tahunan saya nggak bisa nyanyi. Di gereja itu kayak cuma diem, kayak gitu. Yang lain nyanyi, saya nggak bisa. Benar-benar bisa begitu. Tapi khotbah, aneh ya. Nyanyi nggak bisa khotbah. Benar-benar. Wah, sampai saya masih ingat tahun 2003, kita ada KKR untuk youth. 2003. Di kota Semarang. Dan ini sebuah terobosan tergerak. Wah, entah mengapa di KPR itu yang mimpin pujian siapa? Dialah teman baik saya. Wah, Bapak Pendeta Romi Daud Simeon. Dia mimpin pujian. Tiba-tiba ketika lagi penyembahan, saya nggak bisa tahan apa-apa. Tiba-tiba saya berlutut tersungkur dan nangis sekeras-kerasnya. Ampuni aku Tuhan. Mulutku nggak pernah memuji Engkau lagi. Breakthrough. Pulang dari situ saya bilang sama gereja, mulai sekarang semua harus bisa puji-pujian. Wow, dan saya jadi orang yang memuji Tuhan secara radikal. So, why? Semuanya dimulai dari cara berpikir. Tetapi ketika ada orang lain yang mengajar lagi dan memberitahu, no, bukan begitu, harusnya begini. Dan kemudian hidup saya berubah. Saudara lihat bahwa kenapa orang berubah dari cuma believer sampai jadi Christian, karena ada orang yang mengajar dia. Nah, makanya untuk jadi seorang murid ada 3 hal yang diperlukan. Oke, ini yang terakhir. 3 hal yang diperlukan untuk saudara bisa dimuridkan. Yang pertama, saudara perlu yang namanya hubungan. Katakan sama-sama hubungan. Hubungan. Kalau nggak ada hubungan, sini datang kiri kanan nggak kenal, gimana saudara mau diajar, gimana mau belajar? Perlu yang namanya hubungan. Wah,
Bapak Thomas tuh punya banyak ilmu tuh. Cuman saudara harus punya hubungan sama dia. Baru bisa ngobrol dan belajar sama dia. Amsal 13 ayat 20 bilang begini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Lihat, nggak dibilang siapa berteman dengan orang bebal menjadi bebal. Nah, tapi siapa berteman dengan orang bebal jadi malang. Nah, lihat kiri kananmu. Kira-kira dia orang bijak kan yang membuat kau bakal jadi bijak? Kalau dia cuma akan membuat hidupmu tambah malang, udah jangan bergaul sama dia. Maksudnya jangan bergaul begini, jangan menjadi sahabat karib gitu loh. Kenal sih boleh kenal, sama semua orang kita boleh kenal, tapi jangan menjadi orang terdekat. Orang bebal dijadikan orang terdekat, malang nasib kita. Jadi pilih orang bijak untuk menjadi orang terdekat kita. Ada amin? Amin. Bilang kiri kanan untuk kamu bijak. Wah, sedikit penghiburan. Oke, sekarang lihat gini. Dia bilang kalau berteman sama orang bebal, ya di malang. Hidup berubah karena orang-orang terdekat kita adalah orang bijak. Ketika saya punya pembimbing bijak, saya jadi bijak. Saya belajar dari dia. Oh iya ya, bahwa A.W. Tozer, seorang hamba Tuhan bilang begini, nearness is likeness. Nearness is likeness. Nearness is likeness. Makin dekat akan ada keserupaan. Ya. Makin dekat akan ada keserupaan. Oh saudara, sebulan ya tinggal di rumah saya. Saudara kan terbiasa, jam 5 pagi sudah bangun, jam 6 pagi sudah bikin kopi. Dan radio selalu di channel radio rohani, kalau pagi-pagi. Kalau siang berubah ke radio profesional muda. Oke, saudara lama-lama juga jadi, oh iya ya gitu. Terus mulai jadi saudara ikut saya ke gym seminggu 2 kali. Terus mulai jadi senang naik sepeda. Gitu. Ya nearness is likeness. Itu hal-hal yang sederhana. Tetapi secara rohaniah juga begitu. Nearness is likeness. Maukah hidupmu menjadi, nasibmu menjadi orang yang luar biasa, orang-orang yang selalu jadi kepala dan bukan ekor? Nah, bergaul dengan orang bijak. Karena orang bijak pergaulan kita akan membuat cara berpikir berubah, gaya hidup berubah. Saudara temennya yang begitu terus kerjaan ngafe aja, nggak udah ngafe. Ya udah itulah hidupmu. Nonton bioskop sehari 6 film gitu, dia ngapain juga gitu. Ya, push on the good, ya. Push on good. Nonton 2 kali, kenapa yang satu biasa, yang satu 3D? Tapi kalau semua punya orang terdekat, orang yang punya passion, orang yang passionate juga. Wah, generasi harus dimenangkan. Oh, jadi kita juga jadi kayak gitu. Karena ini orang punya passion. Orang yang juga semangat dalam hidupnya, orang yang punya passion, punya big dream, punya apa. Wow, sedangkan jadi orang-orang yang kayak gitu. Come on. Yang kedua, yang diperlukan untuk jadi murid adalah dia perlu yang namanya pengajaran. Amsal 12 ayat 1. Amsal 12 ayat 1. Dibilang begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Siapa senang ditegur? Saya. Puji Tuhan. Siapa yang gak suka ditegur? Salah satunya saya. Saya juga gak suka ditegur. Dan dibilang siapa membenci teguran adalah apa katanya? Dungu. Dungu, bukan unyu. Dungu. 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 Membenci teguran adalah dungu. Tapi siapapun juga gak senang ditegur. Saya ini gak senang ditegur. That's why hidup saya lama. Lama berubahnya, lama mencapai titik yang Tuhan bisa mau bawa saya. Saya punya pembimbing berapa kali, gagal berapa kali. Saya kabur dari pembimbing. Wah, dulu kayaknya kalau bisa membuat pembimbing terdiam, juara. Gimana sih? Lu mau dibimbing, lu mau berdebat. Siapa membenci teguran adalah dungu. Semua dihajar, makanya hidup banyak jungkir balik. Hidup saya kayak sirkus, banyak gagalnya, banyak jungkir baliknya. Kenapa? Semua dihajar, dilawan. Orang tua dilawan, dibilang gak boleh jalan terus, bapak rohani dilawan, pembimbing dilawan. Dungu akhirnya memang. Jadi kalau hidup banyak catatan kriminalnya gitu ya itu masalah sendiri gitu, karena banyak membenci teguran. Mari, jadilah orang yang mencintai teguran. Dan kau akan jadi orang-orang yang diubah attitude-nya. Terus terang, kita nih sebenarnya basically kita membenci teguran. Tapi jadilah mencintai teguran. Bilang kiri kanan, cintai teguran. Cintai teguran. Cintai teguran. Oke. Tegur terus. Oke, yang terakhir. Apa yang diperlukan untuk kita bisa dibimbing sih? Itu yang diperlukan namanya hati. Katakan sama-sama hati. Hati. Yesaya 50 ayat yang keempat. Dan yang terakhir, Yesaya 50 ayat yang keempat.
Dia bilang begini, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Lihat, ayatnya bilang begini, diberikan lidah seorang murid dan pendengaran seorang murid. Lihat, dua-duanya panca indera, lidah dan pendengaran. Semua panca indera bersumber juga dari hati. Kalau udah gak enak hati, makanan apapun rasanya gak enak, betul kan? Ya, benar. Makanan enak rasanya enak, tapi kalau lagi senang, apapun enak. Ya. Sumbernya hati kok. Nah, curhat banget. makanya firman Tuhan bilang, dia kasih lidah dan telinga. Lihat, ketika kita punya hati murid yang keluar dari lidah kita tuh memang juga hal-hal yang membangun, hal-hal yang mengajar. Ini telinga, faktornya di hati. Oh. Orang ya, siapapun yang mau khotbah, siapapun yang ngomong, kalau memang hati kita terbuka, semua teguran adalah bagus. Ya. Tapi kalau memang hati kita jelek, siapapun ngomong, tetap aja kita bilang, ah, ini parah. Come on. Nah. Miliki hati seorang murid yang selalu terbuka untuk oke, dengar dan oh iya. Dia bisa gitu. Saya bisa belajar dari anak kecil. Ketika anak kecil bilang, oh gitu sih, harusnya nggak gitu kan? Oh iya benar ya, salah saya. Nah saudara, come on, Tuhan bisa pakai siapapun selama hati kita terbuka. Saya sering dengar anak muda yang bilang begini, saya mau dipimpin kok, tetapi belum ada orang yang layak untuk membimbing saya. The problem is memang engkau yang kurang layak buat membimbing. Bukannya nggak ada orang yang. Saya melihat di KGC itu belum ada yang pantas untuk jadi bapak rohani saya. Sadap. Macam betul. Bawa ke puncak gedung. Dorong. Betong Emang dong. lo siapa sampai nggak bisa dibimbing? Sampai nggak ada yang pantas membimbing kita, siapa kita? Sadap. Saking nggak ada yang pantas membimbing kita sampai Lucifer turun tangan bimbing kita sendiri. Itulah makanya hidupnya jadinya begitu. Bahwa hati seorang murid itu bicara soal kerendahan hati. Rendahkanlah dirimu. Kak, tolong doakan saya supaya saya bisa merendahkan diri. Namanya merendahkan diri itu adalah merendahkan diri, nggak bisa ditolong orang lain, namanya juga merendahkan diri. Ya. Rendahkanlah dirimu. Jadi siapa yang harus merendahkan saya? Dirimu sendiri. Ya makanya saya perlu dibantu doa. Loh kamu itu keputusanmu untuk merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu. Siapa? Ya ini makanya saya minta doakan supaya bisa merendahkan diri. Loh, dirimu sendirilah harus merendahkan dirimu. Orang bunuh diri itu siapa yang bunuh? Ya dirinya sendiri membunuh dirinya. Merendahkan diri adalah dirinya yang merendahkan dirinya. Gitu. Dirinya yang membunuh dirinya. Nggak ada orang lagi yang bisa melakukan itu. That's why hati seorang murid akan bicara 3 hal. Nih ya, mau lihat di KGC ini siapa orang-orang yang siap dibimbing gampang. Thomas hafal ini. Ya. 1, lihat orang yang punya willing to change. Orang yang selalu berkata, aduh, saya kok hidup gini terus ya. Oke, aduh, saya udah nggak tahan nih hidup gini-gini terus. Nah ini nih orang calon bisa dibimbing. Willing to change. Tapi kalau ada orang yang selalu berkata, I'm okay, I'm alright, nothing wrong with me. Oke, udah, ya udah. Make your day, ya, terserah. Gitu tuh. Tapi kalau orang yang bilang, saya perlu berubah. Suatu hari seorang ibu bilang begini sama saya, tolong Pak Nala, tengok, coba tengoklah, jenguklah suami saya itu. Oke. Saya tengok ini si bapak ini, saya ke rumahnya. Baru dikasih minum si bapak udah bilang, jadi Pak Pendeta, Bapak harus tahu, kalau di dunia ini ada kumpulan orang benar, saya lah yang paling benar dari mereka. Nah ini sudah, ya sudah Pak, ini kita minum-minum aja, udah jangan banyak ngobrol. Kalau orang paling benar sedunia, mau diapain lagi? Dia tuh ranking 2 sesudah Yesus, mau diapain lagi? Bedanya cuma Yesus naik ke surga, dia enggak gitu kan. Terus kalau dimatiin, nggak bangkit lagi sebenarnya. Tapi kebenarannya dia udah paling benar. Udah nggak perlu diomong. Udah kita habisin aja minuman sampai dia punya willing to change. Yang kedua, willing to learn. Dia mesti willing to learn. Orang yang willing to learn kelihatan dari mana? Kelihatan orangnya passionate. Waduh. Wow, itu hari Minggu jam 2 siang ada firman Tuhan bagus di mana di FX. Dari Ciledug, dari jam 9 pagi udah naik bis, sambung menyambung menjadi satu sampai Indonesia. Wah, rambut sasakan udah nempel semua. Kelihatan ya orang willing to learn.
Tapi kalau selama ngobrol gitu kan, terus saya buka BB gitu kan, update status aja, ya orang boring amat gitu kan. Ini orang udah nggak willing to learn. Atau ada orang yang nguber-nguber saya terus, aduh kapan dong pastor kita ketemu dong, kapan kamu? Oke, besok. Kamu mau ketemu saya? Besok, boleh. Besok ya? Oke, besok. Oke, besok jam berapa? Kamu bisa jam berapa? Jam 7. Boleh jam 7. Oke, kita ketemu meeting point di tengah. Boleh jam 7. Tapi cuma bisa sampai 7:30 ya. Gitu, cuma 7 sampai 7:30 ya. Kenapa? Habis itu kan 7:30 saya mau nonton Tintin sama teman-teman. Oke. Kamu nonton aja. Don't worry, kamu nonton aja. Gak usah ketemu saya, nonton. Dia nggak punya willing to learn. Orang yang punya willing to learn, dia bersedia bayar harga. Bilang kiri kanan, bayar harga. Bayar utang. Bayar harga, bayar utang. Itu ngorbanin banyak hal, termasuk membatalkan main futsal. Willing to learn. Orang yang kayak gini dia akan dipegang. Baik, orang-orang yang bersama saya, mereka willing to change, mereka willing to learn. Dan yang terakhir kita masih lihat ini, orang ini punya yang ketiga, Pak, willing to follow. Right? Ini bukan follow my Twitter, bukan sekali itu. Dia punya willing to follow. Saya belajar, saya punya pembimbing, saya belajar dari pembimbing saya. Ketika pembimbing saya bilang ini, kalau mau kasih persembahan, lihat, pokoknya berapa kamu pakai buat dirimu sendiri, buat Tuhan, kalau lebih besar daripada buat dirimu sendiri. Saya belajar dari dia. Saya nggak akan kasih Tuhan 100.000, sementara saya beli celana jeans 1 juta. Nggak bisa. Semua buat Tuhan harus selalu lebih besar daripada buat diri sendiri. Saya belajar dari dia. Ada kebenaran yang absolut, ada kebenaran yang relatif. Tetapi saudara, kalau nggak punya willing to follow, ya udah buat apa kita belajar? Seringkali saya ketemu orang yang begini, kita kan dia kan dia. Gitu. Nah ya udah yang begini yang agak maju-maju. Saudara, kita juga perlu belajar. Wah, saya lihat orang Korea, ini doanya luar biasa banget. Terus kita kan selalu kalau lihat itu kan dia Korea. Gitu. Loh, ya bisa begitu. Lihat dong dia maju, gitu. So kita belajar sesuatu dari orang lain. Kan nggak tertulis di Alkitab jam berapa harus berdoa. Bukan soal jamnya. Kan dibilang kita seperti penjaga menantikan fajar. Gitu. Pagi-pagi benar Yesus keluar, pagi-pagi benar jam berapa? Nah itu nggak ada jam kan? Udahlah. Mari kita belajar lihat. Kalau orang lain sudah melakukan dan Tuhan berkati, why not kita belajar dari dia? Come on, saya belajar. Willing to follow mesti ada dalam hidup kita. Jadi seorang murid willing ikuti 3 hal ini. Yang pertama apa? Willing to change. Yang kedua, willing to learn. Dan yang ketiga, willing to follow. Saya berdoa untuk KGC supaya engkau masuk the next level. Amin. Dan kau akan berlipat kali ganda lebih dari itu. Jangan sampai KGC ini isinya cuma orang-orang the convert. Dulu di pub, sekarang di KGC. Cuman baru begitu doang, belum jadi the believers, apalagi the Christians. Saya berdoa dari KGC ini akan dilahirkan the Christians, orang-orang luar biasa. Come on, mari bangkit berdiri.